Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah bangunkan kita kembali setelah tadi malam Allah wafatkan kita. Dan semoga hari ini kita menjalani waktu-waktu kita dengan amal soleh. Dan semoga hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Karena kata Rasulullah, Muslim yang beruntung adalah Muslim yang esoknya lebih baik daripada hari ini. Dan hari ininya lebih baik daripada kemarin. Muslim yang merugi adalah yang esoknya sama saja dengan hari ini. Dan hari ininya sama saja dengan yang kemarin. Sedangkan Muslim yang celaka adalah Muslim yang esoknya lebih buruk daripada hari ini. Dan hari ininya lebih buruk dari kemarin. Pagi hari ini kita akan membahas Surah Al-Imran. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 tentang karakter takwa. Takwa sebagai buah dari pendidikan dan bahkan dalam pendidikan nasional pun dikatakan pendidikan nasional dalam rangka membentuk insan yang bertakwa. Pertanyaannya adalah apakah takwa itu? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak definisi takwa, tapi yang sangat populer adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Inilah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ada yang menerjemahkan takwa adalah takut dan itu juga benar. Takwa adalah memelihara diri, itu juga benar. Ketika kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, apa itu takwa ya Umar? Sayyidina Umar menjawab bahwa takwa itu seperti orang berjalan di tengah-tengah onak dan duri. Lalu dia berjalan begitu berhati-hatinya sehingga tidak menginjak onak dan duri tersebut. Kenapa kita menjadi dan perlu menjadi manusia yang bertakwa? Karena di dalam ayat tadi, ayat yang ke-15-nya dikatakan, buahnya adalah jannatin tajri min tahtiyal anhar. Buah dari takwa itu adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di ayat yang tadi juga saya baca sebagai pembukaan, Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 15 tadi juga mengatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang kekal. Orang-orang yang bertakwa mencintai sesuatu yang kekal. Dia mencintai akhirat. Dia mencintai sesuatu yang dawam. Dia mencintai sesuatu yang terus-menerus. Dia mencintai sesuatu yang kontinu. Itulah di antara makna
kekekalan bagi manusia. Orang bertakwa tidak menyukai sesuatu yang hanya sporadis. Sesuatu yang cuma sekali dua kali. Sesuatu yang tidak berlanjut. Maka pada dasarnya saat kita mendidik manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, kita pada saat itu adalah mendidik manusia menjadi orang-orang yang mencintai sesuatu yang kekal. Bahkan iblis menggoda Adam pun dengan kekekalan. Makanya pohonnya disebut sebagai pohon khuldi. Kenapa kemudian Adam tergoda? Karena disebut, kamu mendekati pohon itu, kamu akan menjadi kekal. Karena ciri manusia juga menyukai sesuatu yang sifatnya kekal. Seorang yang bertakwa nggak suka sesuatu yang cepat, langsung menghasilkan, dapat dinikmati segera, tapi tidak memiliki kontinuitas. Hanya sesekali. Sekali berarti lalu mati, kata Khairil Anwar. Orang bertakwa tidak menyukai hal itu. Karena buah dari ketakwaan adalah tu'ti ukulaha kulla hinin bidni rabbiha yang kita sudah bahas pekan lalu. Dia mengeluarkan buah pada setiap saat dengan seizin Rabb mereka. Nah, begitu. Tidak hanya sesekali. Maka bersabar untuk sesuatu yang kekal, bersabar untuk sesuatu yang abadi, itu adalah bagian dari upaya mendidik manusia-manusia takwa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, karakter kedua dari takwa yang jelas adalah iman. Masih disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 15 itu, ciri takwa yang kedua adalah iman. Tidak ada takwa tanpa iman. Dia melaksanakan perintah Allah karena iman. Dia meninggalkan larangan Allah karena iman. Karena surga itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, barang siapa yang dalam dadanya adalah ilaha illallah, maka Allah wajibkan atasnya surga. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri atau berzina, ya Rasulullah, kata Rasulullah, ya, walaupun ia mencuri atau berzina. Yang mati dalam keadaan dadanya bersemayam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah wajibkan atasnya surga. Nah inilah, dia beriman. Tanpa iman tak ada surga. Ketika manusia itu mengaji tanpa iman, tak ada surga. Ketika manusia itu saum tanpa iman, tak ada surga. Ketika manusia itu baca Al-Quran tanpa iman, tak ada surga. Al-imanu qabla Al-Quran, kata Rasulullah. Iman itu sebelum Al-Quran. Maka iman menjadi kunci ketakwaan itu sendiri. Dalam ayat Allah dalam Al-Quran, suatu ketika ada orang-orang Arab Badui mengaku beriman. Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Di antara orang-orang Arab itu ada yang berkata kami telah beriman, tapi Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan sajalah sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk di dalam hatimu. Iman itu di dalam hati. Takwa itu di dalam dada. Satu tempatnya.
At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadihi salasa marrat. Kata Rasulullah, takwa itu di sini dan dia menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah itu berjanji kepada hamba-hambanya. Tapi semua janji Allah itu hanya kepada hamba yang beriman. Janji Allah itu tidak kepada muslim, tapi kepada mukmin. Baik janji di dunia maupun janji di akhirat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih hati. Kalianlah yang beriman kalianlah yang tinggi jika kalian beriman. Allah memang berjanji akan meninggikan kita, tapi syaratnya beriman. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Mereka akan dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi janji kekhalifahan itu kepada siapa? Kepada yang beriman. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman pada Allah. Apakah kita akan menjadi khair ummah? Ya, Allah berjanji. Tapi kepada mereka-mereka yang beriman. Tidak ada takwa tanpa iman. Ketika pemerintah menyatakan pendidikan nasional dalam rangka membentuk orang-orang yang bertakwa, otomatis mereka harus beriman dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai kita membentuk manusia, membentuk anak didik, membentuk anak kandung yang tak beriman. Dia beramal, dia berkata, tapi hatinya tak yakin. Iman itu definisinya adalah diyakini dalam hati. Sebegitu besarnya keyakinan itu, sehingga tumpah ruah meluap terpancar dalam ucapan. Sehingga tumpah ruah meluap, sehingga terbukti dalam amal perbuatan. Ucapan dan perbuatan adalah ekspresi dari apa yang ada di hati manusia. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu tidak semata-mata hafalan, tapi sesuatu yang lahir dari hati manusia, dari dada manusia. Manusia melakukan kebaikan-kebaikan adalah ekspresi dari hati, bukan karena dia terlatih untuk itu. Maka sekali lagi, syarat dari bertakwa, karakteristik dari takwa adalah keimanan itu sendiri. Mari kita peduli dengan iman. Ya. Sekali lagi, mari kita peduli dengan iman itu sendiri. Kemudian yang kedua, karakteristik takwa yang Allah nyatakan di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang selalu meminta ampunan dari Allah. Mereka beristighfar. Sekali lagi pada ayat yang tadi dibaca oleh moderator, Ali Imran 15-17, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar, selalu meminta ampun. Takwa memang derajat yang tertinggi dalam agama ini, tetapi bukan berarti orang yang bertakwa itu adalah
orang yang terbebas dari dosa. Tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa untuk tidak berdosa. Maka kemudian dalam surat Al-Imran ayat 135 digambarkan orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila telah mengerjakan perbuatan yang keji alias dosa besar, au dzalamu anfusahum, menganiaya dirinya sendiri atau dosa kecil, zakarullah, segera ingat pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang lebih mengampuni dosa kecuali Allah? Ma'syiral muslimin rahimakumullah, istighfar pada dasarnya memiliki banyak sekali manfaat. Bukan sekadar upaya untuk meminta ampun kepada Allah. Di antara fungsi istighfar adalah Allah akan menurunkan padanya karunia yang banyak dari langit. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbahum thumma tubu ilaih yursil alaikumus samaa'a mirara. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian dan kemudian bertaubatlah. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Allah akan menurunkan karunia yang banyak dari langit. Istighfar itu tidak semata-mata karena kita berdosa dan meminta ampun. Istighfar adalah upaya untuk mengharapkan turunnya karunia Allah. Sehingga istighfar itu bahkan bukan hanya diucapkan sesudah berdosa. Sesudah salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kita baca pertama kali adalah Astaghfirullahaladzim. 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 Padahal kita baru saja mengerjakan perbuatan baik. Sholat kok. Di akhir sebuah majelis, kita membaca doa kafaratul majelis. Padahal majelis itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita menutup majelis itu dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal baru saja menghadiri sebuah kebaikan yang namanya majelis ta'lim. Karena sekali lagi, fungsi istighfar tidak semata-mata dalam konteks dosa yang manusia lakukan. Tetapi fungsi istighfar dalam rangka mendapatkan karunia dari Allah. Apalagi mana istighfar itu? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Menambah kekuatan di atas kekuatan kalian. Kata Allah. Kalau kita lagi capek, lagi lemah, lagi nggak semangat, lagi sakit, beristighfarlah banyak-banyak. Guru saya mengingatkan saya dulu, istighfar itu menambah kekuatan di atas kekuatan. Dan itu karakteristik orang yang bertakwa. Saya dulu rajin naik gunung, masuk hutan, turun tebing, gerak jalan, ya. Di antara yang saya lakukan sambil berjalan itu adalah beristighfar. Karena saya tahu batas kelemahan saya. Saya tahu batas kekurangan saya. Agar Allah menambah kekuatan di atas kekuatan, maka manusia itu perlu istighfar.
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Salah satu bentuk istighfar untuk penambah kekuatan adalah membaca doanya Nabi Yunus. Membaca doanya Nabi Yunus, karena doa itu adalah istighfar. Salah satu manfaat istighfar lain adalah istighfar itu sebenarnya wujud syukur. Rasulullah tidak kurang 75 kali dalam sehari istighfar. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, engkau kan telah dijamin surga. Ngapain lagi si istighfar sebanyak ini? Kan engkau udah dijamin surga ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Tidakkah pantas aku bersyukur kepada Allah atas semua yang Dia karuniakan padaku, termasuk jaminan surga?" Jadi rupanya bagi Rasulullah istighfar itu adalah bagian dari hukum. Ya. Bagian dari syukur. Begitu utamanya istighfar itu. Kemudian karakteristik takwa yang ketiga adalah selalu meminta perlindungan kepada Allah. Allah yang Dia jadikan pelindungnya. Allah yang Dia jadikan pemeliharanya. Karena tidak ada lagi perlindungan dan pemeliharaan kecuali dari Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi wali, pelindung dan pemelihara bagi orang-orang yang beriman. Yukhriju minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Dalam situasi kehidupan seperti sekarang ini, siapa lagi yang akan melindungi kita kecuali perlindungan Allah. Dan di akhirat nanti, ketika huru-hara, ketika di padang mahsyar, kita berada dalam situasi yang sangat panas. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Rasulullah mengatakan hanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah. Yang saat itu tidak ada perlindungan dan naungan kecuali padanya. Anak-anak kita sekarang sering menghadapi ancaman-ancaman. Kaum perempuan saat ini seringkali menghadapi ancaman demi ancaman. Kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita meminta pemeliharaan? Kecuali kepada Allah. Maka kemudian karakteristik takwa yang ketiga adalah senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Manusia-manusia yang telah menghambakan dirinya pada Allah. Manusia-manusia yang telah menjual dirinya hanya kepada Allah. Wa minan nasi mayasri ibtigha'a mardatillah wa minan nasi mayasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yaitu orang-orang yang telah menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Maka Allah akan mencukupinya. Sekarang harga BBM naik. Harga-harga pada melambung tinggi. Semua serba tidak diduga. Sebuah artikel beberapa waktu yang lalu mengatakan, seandainya para orang tua sekarang mengumpulkan dana untuk mengkuliahkan anaknya misalnya di ITB, 18 tahun pun tidak cukup dana yang dikumpulkan untuk memasukkan anak ke perguruan tinggi. Tanpa meminta perlindungan kepada Allah, tanpa meminta pemeliharaan kepada Allah,
Mungkin manusia sekarang akan stres. Bagaimana saya akan menguliahkan anak saya kalau begitu? Seandainya 18 tahun ngumpulin duit pun nggak cukup untuk masuk ITB. Tapi bagi mereka-mereka yang meminta perlindungan Allah sebagai karakteristik takwa, dia nggak khawatir. Allah waliul ladzina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan, dari kegelisahan, dari ketakutan, dari suntuk, ilan nur, kepada cahaya, kepada kejelasan, kepada terang benderang. Sehingga dia nggak khawatir. Kalau anakku diterima di kampus perguruan tinggi ternama, aku tinggal meminta, ya Allah, mana uang masuknya? Ya Allah, mana uang pangkalnya? Ya Allah, mana SPP-nya? Kan engkau yang mentakdirkan dia masuk Unpad. Kan engkau yang mentakdirkannya diterima di UPI. Kan engkau yang mentakdirkannya diterima di UIN. Karena engkau yang telah memasukkannya, maka engkau bertanggung jawab atas uang kuliahnya, ya Allah. Jadi dia nggak panik. Nggak perlu mikirin ngumpulin duit 18 tahun untuk memasukkan anaknya ke sana. Kenapa ada manusia yang tidak pernah meminta pada Allah, menagih janji pada Allah, mana uang kuliahnya ya Allah? Karena dia terlalu sombong. Dia menganggap anaknya itu bisa diterima di ITB gara-gara kehebatannya, gara-gara prestasinya, bukan karena takdir Allah. Tapi orang-orang yang menganggap anakku diterima di perguruan tinggi anu itu adalah keputusan Allah, maka dia akan meminta dalam tanda petik pertanggungjawaban Allah. Engkau yang masukkan, engkau yang menyediakan uang masuknya, ya Allah. Engkau yang masukkan, engkau yang menyediakan SPP-nya, ya Allah. Inilah orang-orang yang selalu memohon perlindungan dan memohon pemeliharaan dari Allah. Allah sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Dia nggak khawatir. Kemudian yang berikutnya, karakteristik takwa yang keempat itu adalah sabar. Sabar. Sabar pada dasarnya digambarkan Allah sebagai fama wahanu lima asabatum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Mereka tidak lemah fisik dan mereka tidak lemah aktivitas. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, hidup penuh dengan ujian. Hidup penuh dengan cobaan. Hidup penuh dengan musibah. Hidup penuh dengan malapetaka. Hidup penuh dengan wabah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kami uji kalian dengan sesuatu berupa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah tadi, Allah menyatakan 3 ciri orang sabar. Pertama, tidak pernah lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Nah itu. Fama wahanu, tidak wahan
Apa itu wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Mereka yang rentan terhadap COVID-19 kemarin adalah mereka yang cinta dunia, takut mati. Sampai sekarang pun masih dihantui oleh ketakutan. Sampai sekarang masih saja menjaga jarak saf. Sampai sekarang pakai masker kemana-mana. Kalau perlu di rumah pun pakai masker. Ini pada dasarnya adalah manusia yang wahan. Karena sebenarnya justru ketakutan itulah sumber penyakit itu. Ketakutan itulah yang membuat rentan manusia dimasuki penyakit. Ketakutan itulah yang membuat antibodi manusia itu melemah. Tapi justru mereka-mereka yang optimis, yang mentalnya kuat, yang tahu syariat Allah, itulah mereka-mereka yang akan selamat. Yang kedua, wa ma dha'ufu, tidak lemah fisik. Dia kuatkan dirinya dengan makanan, dengan buah-buahan. Sehingga mereka itu riang gembira. Antibodinya bagus. Ini ciri sabar yang kedua. Wa ma dha'ufu, tidak lemah fisik. Yang ketiga, wa mastakanu, tidak lemah aktivitas. Jangan mentang-mentang alasannya wabah, oh udah rebahan saja. Gak ada ajaran rebahan dalam Islam. Justru ketika kita berhadapan ada saudara-saudara kita yang terkena wabah, diisolasi, maka yang sehat itu memiliki tanggung jawab untuk menghidupi yang terkena wabah. Fardu kifayah, mereka tak bisa mencari uang karena wajib bagi mereka itu diisolasi, di lockdown. Maka yang sehat-sehat ini menambah aktivitasnya, melipat gandakan aktivitasnya. Karena mereka memikul beban fardu kifayah sekarang. Untuk menghidupi, memberi makan, memfasilitasi orang-orang yang kebetulan sedang Allah coba dengan wabah COVID-19 dan sebagainya. Wa mastakanu, tidak istiqanah. Wallahu yuhibbus sabirin. Inilah manusia-manusia yang bersabar itu. Jadi sabar itu kemudian tidak menjadi manusia yang pasif. Yang berikutnya adalah karakteristik orang yang bertakwa itu adalah orang yang sedih, yang jujur. Ya. As-sabirin, wasiddiqin, menjadi manusia yang jujur, manusia yang benar. Rasulullah terkenal dengan 4 sifatnya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Di antara yang pertama adalah kejujuran itu sendiri. Maka sahabat pertama beliau khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena sebenarnya jujur itulah modal hidup manusia. Banyak orang yang mengatakan zaman sekarang ini hidup penuh dengan tipu daya aja susah, apalagi jujur katanya. Ini kekacauan yang coba diajarkan ke diri kita. Tipu-tipu aja masih susah hidup, gimana lagi mau jujur? Padahal modalitas kehidupan itu adalah kejujuran. Siapa yang akan mau berdagang dengan kita kalau kita tidak jujur? Siapa yang akan bertransaksi kepada kita kalau kita tidak jujur? Pegawai mana yang kemudian akan baik kondisi karirnya jika dia tidak jujur? Tipu-tipu itu untuk sementara waktu mampu memperbaiki diri manusia. Tapi yang akan membuat manusia maju secara konsisten
adalah kejujurannya sendiri. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong. Yang dimaksudkan kejujuran itu adalah bahkan ketika dia bohong pun dia jujur mengaku minimal kepada Tuhannya. Bahwa ya Allah, aku sedang berbohong. Ayah bunda sekalian, maka didiklah anak-anak kita dengan kejujuran, dengan cara menghargai kejujurannya itu. Jangan justru ketika dia jujur mengaku dia melakukan kesalahan, yang dia terima cuma pukulan, yang dia terima cuma hukuman, yang dia terima cuma caci maki. Tapi bahwa dia jujur mengaku melakukan kesalahan, dia mendapatkan apresiasi tidak dari orang tuanya. Seorang anak laki-laki 11 tahun, suatu ketika dia mengaku kepada orang tuanya, dia tadi tidak sholat tanpa alasan. Sekali lagi dia jujur mengaku tadi tidak sholat Jumat tanpa uzur. Kita bisa saja hanya sekedar menghukum dia dengan 3 kali pukulan, dengan 3 kali hukuman. Tapi bagaimana dengan pengakuan dia, kejujuran dia mengaku? Karena kalau kejujurannya tak mendapat apresiasi, yang dia dapatkan hanya hukuman karena dia tadi tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan menyimpulkan, ternyata jujur menyakitkan ya. Betapa banyaknya anak-anak kita, siswa-siswa kita, yang akhirnya di alam bawah sadarnya menyimpulkan, ternyata jujur itu menyakitkan. Maka sesudah ini aku tidak lagi akan jujur. Ini sesuatu situasi yang riskan. Padahal karakteristik takwa itu diantaranya adalah kejujuran itu sendiri. Kalau manusia ingin sukses, dia tidak perlu bersembunyi. Dia barangkali hari ini tak bisa membayar hutang. Tiba-tiba ada yang menagih hutang. Tak perlu bersembunyi. Jujur saja. Kejujuran itu akan menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah. Akan dimudahkan oleh Allah. Nah, begitu. Berikutnya, karakteristik takwa itu adalah taat. Di ayat yang ke-17-nya digambarkan salah satu karakteristik takwa itu adalah qanitin, yaitu orang-orang yang taat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya taat itu adalah lawan dari maksiat. Manusia itu pilihannya adalah sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Kami dengar, kami taat, atau kami dengar, kami maksiat. Jangan dikira yang namanya maksiat itu hanyalah kalau dia melanggar apa yang dilarang Allah. Justru makna maksiat yang pertama adalah kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah. Betapa banyaknya para istri yang mengatakan, suamiku maksiat, suamiku maksiat, suamiku maksiat. Artinya dia terlalu banyak melanggar larangan sang suami. Tapi dia lupa bahwa dia juga maksiat. Kenapa? Karena dia tidak taat. Termasuk tidak taat kepada suami. Karena tidak melaksanakan perintah,
itu adalah makna taat yang pertama. Atau makna maksiat, makna maksiat yang pertama. Baru kemudian melanggar larangan Allah itu adalah definisi maksiat yang kedua. Nah, jangan lupa, ya. Makanya malaikat digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallah bima amara, tidak bermaksiat kepada Allah atas yang diperintahkan. Di situ bukan dikatakan atas yang dilarang, ya. Tidak bermaksiat kepada Allah atas yang diperintahkan. Karena makna maksiat itu adalah kalau tidak taat atas perintah. Itu dulu makna pertama. Nah, begitu. Mari kita sadari realitas ketaatan. Nah, dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu sekalian, taat itu ada hubungannya dengan kemampuan mendengar, kemampuan auditorik. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita punya anak-anak kandung dan anak-anak didik yang sami'na buruk, maka ata'nanya pun akan buruk. Anak-anak yang kemampuan auditoriknya buruk, maka taatnya pun akan buruk. Perlu diketahui, jamaah sekalian rahimakumullah, saat ini anak-anak Indonesia kemampuan auditoriknya sangat buruk. Di mana kita akan mengharapkannya taat? Anak Indonesia 67% visual. Sangat mengandalkan mata. Hanya 4% yang auditorik. Yang masih mengandalkan telinganya. Sehingga sami'nanya buruk. Bagaimana mau atoknanya bagus? Salah satu hamba Allah yang diwajibkan untuk mendidik pendengaran anak-anaknya adalah para bunda. Dengan cara apa? Allah ciptakan bunda itu cerewet. Allah ciptakan bunda itu nyinyir. Supaya telinga anak-anak kita itu teraktivasi dengan baik. Sayang kecerewetan bunda itu sudah berkurang sekarang. Bunda disibukkan dengan gadget. Tak banyak lagi cerewet, tak banyak lagi berdialog, tak banyak lagi berkata-kata dengan anaknya. Pendidikan kita sekarang tidak lagi mengandalkan telinga. Semuanya serba visual. Apalagi di era pandemi kemarin. Di era di mana anak kita itu begitu dekatnya dengan gadget karena serba online. Bagaimana dengan nasib telinganya? Zaman dulu, saya masih belajar lewat pendekatan imla. Lewat pendekatan dikte. Telinga dilatih. Telinga juga dilatih dengan sastra. Tapi sekarang sastra pun tak berkembang. Yang akan melatih telinga itu. Sekali lagi, taat ada hubungannya dengan mendengar. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Latihlah kembali kemampuan mendengar anak-anak kita, kemampuan auditorik anak-anak kita, agar mereka kembali menjadi manusia yang taat nantinya. Atau nanya bagus. Ya. Jangan lupa, jamaah sekalian, pada dasarnya pintu ilmu itu terutama lewat telinga. Jangan dikira pertama kali pintu ilmu itu lewat mata. Itu yang menyebabkan kenapa Allah itu seringkali menggabungkan antara mendengar dan mengetahui. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui.
dikaitkan antara kemampuan mendengar dengan kemampuan mengetahui. Maka sekali lagi, karakteristik manusia takwa itu adalah manusia yang taat, dan taat itu terkait dengan kemampuan auditorik, kemampuan mendengar dari manusia. Jika mata terhubung dengan otak, maka telinga terhubung dengan hati. Berikutnya, ciri atau karakteristik takwa yang ketujuh adalah berinfak. Munfiqin. Orang-orang yang selalu berinfak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya Allah titipkan rezeki kepada kita. Terutama kepada laki-laki. Terutama kepada para suami. Rezeki dirinya. Rezeki istrinya. Rezeki anak perempuannya sampai dia menikah. Rezeki anak laki-lakinya sampai di akil balik. Rezeki ayah bundanya. Dan rezeki orang-orang lain yang Allah titipkan padanya. Agar manusia itu berinfak. Infak adalah bagian dari proses silaturahim manusia. Oleh karena itu Allah titipkan rezeki si A kepada si B, rezeki si B kepada si C, rezeki si C kepada si A, dan seterusnya. Agar manusia itu saling berbagi. Kadang-kadang ada manusia yang lama tidak berinteraksi dengan temannya. Dia baru berinteraksi ketika dia butuh dana, butuh pinjaman. Silaturahmi itu baru terjadi ketika itu. Maka keselamatan pada manusia terletak kepada kemampuan infaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Islam, karangan Dr. Said Hawa, dikatakan sebenarnya penghimpunan dana dalam Islam itu diutamakan lewat infak, bukan lewat zakat. Zakat adalah sebuah penalti bagi yang suka menumpuk harta. Hartanya ditumpuk sampai lebih dari 85 gram emas. Hartanya didiamkan lebih dari setahun. Maka dipinalti oleh Allah dengan cara dihukum 2,5%. Jadi sebenarnya zakat adalah sebuah penalti. Akumulasi dana umat ini terutama lewat infak. Karena infak tidak ada haulnya. Infak tidak ada nisabnya. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Dari tiap-tiap yang telah Allah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Dari tiap-tiap yang Allah rizkikan. Allah rizkikan 1.000 rupiah dia infakkan, Allah rizkikan 1 juta rupiah Allah dia infakkan, Allah rizkikan 1 miliar rupiah dia infakkan. Tapi yang jelas dalam Islam infak itu berdasarkan kerelaan jumlahnya. Tidak ditetapkan persentasenya. Tapi sekali lagi akumulasi ekonomi dalam diri umat Islam itu sebenarnya tegak lewat infak. Karena pada dasarnya jumlah zakat jauh lebih sedikit daripada jumlah infak. Zakat pada dasarnya adalah hukuman. Zakat adalah penalti bagi mereka yang suka menumpuk dan tidak memutar hartanya. Dia simpan lebih dari 85 gram emas. Dia diamkan lebih dari 1 tahun. Itu namanya menumpuk. Sementara kita diminta untuk memutar.
lalu kita bagikan dalam bentuk infak kepada sesama. Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir, ciri-ciri takwa adalah mereka-mereka yang bersegera meminta ampun wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar di kala sahur, beristighfar di kala fajar. Di antara makna wal mustaghfirina bil ashar adalah istighfar itu, minta ampun itu tolong disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu siang, jangan nunggu pagi, jangan nunggu sore. Segera. Bil ashar, di waktu fajar pun dia telah istighfar. Kenapa istighfar di waktu fajar itu kemudian menjadi mulia? Allah berfirman di dalam surat Bani Israel Al-Isra, ayat yang ke sebentar 79 atau 79 mungkin ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir sampai gelap malam, dan membaca Al-Quran di kala fajar. Karena membaca Al-Quran di kala fajar itu disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat yang bertugas malam, saat itu belum naik ke langit. Malaikat yang bertugas siang, saat itu telah turun ke bumi. Dua malaikat yang akan menyaksikan kebaikan yang manusia lakukan di saat fajar. Dan di antara kebaikan tersebut adalah wal mustaghfirina bil ashar. Meminta ampun di kala fajar. Nah, baik, ayah bunda sekalian, itu saja pagi ini yang bisa kita bahas tentang karakteristik takwa. Pertama kali, buah takwa itu surga yang kekal dan ridho Allah. Karakter takwa yang pertama beriman, yang kedua minta ampun, yang nomor tiga mohon perlindungan pemeliharaan Allah, yang keempat sabar, yang kelima jujur, yang keenam taat, yang ketujuh dia berinfak dan kemudian meminta ampun di waktu fajar. Sekian saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah jannah pada Ustadz Adion Rusfi yang telah menyampaikan materi tentang karakter takwa ini. Masya Allah, banyak hal-hal yang menarik ya Bapak Ibu semuanya yang barusan disampaikan. Mungkin barangkali baru kita ketahui atau sudah kita ketahui, di sebuah reminder. Semoga outputnya pun pengetahuan ini menjadi sebuah amalan supaya kita bisa lebih bertakwa. Oke Bapak Ibu, selain kita akan buka forum diskusi baik dengan tanggapan ataupun tanya jawab, silakan Bapak Ibu jika ada, ya saya memberikan kesempatan bisa langsung raise hand. Mungkin dari teman dari Bapak Ibu SMA, ada Bapak Ibu dari SMA? Ada yang mau menanyakan dari SMP? Oke, Ustadz Rishan dari SMP, silakan Ustadz. Ya, mohon maaf sebelumnya lagi di jalan. Berkaitan tentang ini Ustadz, mendengar tadi ya luar biasa. Untuk taat itu kita harus mengaktifkan auditori mendengar. Nah, mungkin saya masih kurang dalam membaca, tapi beberapa kali dalam Al-Quran sering dipadu-padankan dengan melihat dan hati. Sam'a wal absoro wal afidah. Begitu saja. Ada 3 potensi, selalu potensi. Nah, ini dari segi kebahasaan saja, dan ini sempat diskusi dengan teman-teman. Mendengar itu bentuknya mufrad gitu ya, diulang-ulang sam'a, tapi ketika melihat dan hati selalu berbentuk jama, absor, afidah. Absor, afidah. Apakah ada rahasianya Ustadz? Sam'a itu hanya mufrad, sementara melihat dan hati selalu berbentuk jama, sementara tadi potensi terbesar justru dari mendengar untuk ketaatan itu. Itu saja mungkin Ustadz. Syukron.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Menarik juga ya. Saya juga malah baru sadar ya bahwa ketika sam'a kemudian disampaikan dalam bentuk mufrad, sementara absar dan hati ya itu dalam bentuk jamaknya. Tapi yang jelas sebentar ya. Ini menarik. Saya masih mencoba menghayati maknanya ya. Di dalam surat 17 Al-Isra yang ke-36 misalnya, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal fuada wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Memang betul, ternyata memang ketika Allah bicara tentang penglihatan dan hati, itu digunakan pengulangan-pengulangan. Mari, saya sendiri masih mencoba menghayati kenapa dilakukan pengulangan itu. Tetapi memang yang menarik adalah yang seringkali pertama disebutkan itu adalah mendengar. Itu yang pertama kali disebut. Karena kebetulan dalam perkembangan biologis manusia, yang pertama kali aktif itu adalah mendengar. Manusia baru lahir, yang pertama kali aktif pendengarannya. Habis itu baru penglihatannya, baru kemudian hatinya. Boleh jadi sam'a itu disebut sekali karena kekuatan dari mendengar itu. Sekali mendengar manusia itu bisa langsung paham. Tapi kalau untuk melihat barangkali memang perlu berkali-kali. Lihatlah dan lihatlah sekali lagi. Nah gitu. Kekuatan dari mendengar itu yang menyebabkan manusia baru lahir langsung diazankan. Dan untuk mengajak manusia menuju masjid, itu juga menggunakan pendekatan azan. Menyentuh auditoris manusia. Sementara sebenarnya antara mendengar dan hati itu nyambung. Karena hati itu pendengaran itu tersambung ke hati, sedangkan penglihatan itu tersambung ke mata. Kekuatan laki-laki itu pada penglihatannya. Kekuatan perempuan itu terletak perempuan itu terletak pada pendengarannya. Karena kekuatan laki-laki itu juga pada pikirannya dan kekuatan perempuan itu terletak pada hatinya. Nah, begitu. Kemudian di dalam surat Al-Qasas Allah menyatakan pendengaran lebih teraktivasi di malam hari. Penglihatan lebih teraktivasi di siang hari. Maka di Al-Qasas ayat yang ke-71 Allah mengingatkan bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan kehidupan ini malam terus-menerus sampai hari kiamat. Di situ Allah mengatakan afala tasma'un. Kenapa kalian tidak mendengar? Ayat 72-nya Allah mengingatkan, dan bagaimana pendapat kalian jika Allah menciptakan kehidupan ini siang terus-menerus sampai hari kiamat? Afala tubsirun. Saat Allah bicara malam, Allah bicara tentang mendengar. Ketika Allah berbicara tentang siang, Allah mengkaitkannya dengan melihat. Nah, begitu. Nah, maka dulu ya ketika manusia itu belajar masih setengah hari, ada yang namanya PR. Pekerjaan rumah. Untuk merangsang manusia belajar malam.
Karena malam itu telinga lebih aktif. Tapi apa hendak dikata? Sekarang belajar full day. Full day. Mau dikasih PR, kasihan, udah capek. Padahal PR itu adalah cara merangsang pembelajaran malam. Nah, begitu. Nah, tapi sekali lagi, kaitan dengan kenapa ketika menyebutkan telinga pakai mufrad, wallahu a'lam bishawab. Apakah hikmahnya adalah karena kekuatan telinga itu sendiri? Telinga sekali mendengar langsung dipahami dan sebagainya. Tapi yang menarik memang di negara-negara Eropa, termasuk Amerika, pembelajaran masih mengandalkan telinga. Guru ngomong, murid dengar. Dosen ngomong, manusia dengar. Mahasiswa mendengar. Nggak kayak kita. Dimanja dengan auditor, dimanja dengan semua sarana perangkat audiovisual, terutama visual. Pakai ilustrasi, LCD proyektor, grafik-grafik, gambar-gambar, konon agar siswa nggak bosan. Sampai sekarang di negara-negara Eropa, telinga sangat diandalkan. Guru nyerocos saja ngomong. Dosen nyerocos saja ngomong. Mereka masih pakai papan tulis, pakai kapur, atau pakai whiteboard. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita mencoba terus menggali hikmah. Kenapa ketika Allah menyebutkan telinga lebih ke mufrad, sedangkan mata dan hati ke jamaknya. Terima kasih. Ya, Insya Allah. Jadi penasaran juga ya. Apa yang membuat jadi jamak? Apakah banyak karena aspek untuk memahami tadi perlu banyak gitu ya. Tapi sedangkan sama satu. Oke, alhamdulillah. Baik. Turun Ustaz dan Ustaz Rishan tadi yang sudah bertanya. Mangga Bapak Ibu, teman-teman dari SD 1, SD 2, primary, dari secondary, dari TK 1, TK 2, perguruan, silahkan. Ada yang mau bertanya ataupun menanggapi, silahkan. Boleh raise hand. Oke. Iya. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya tentang konsep kesabaran. Sebenarnya bagaimana batas kesabaran itu ada dan sejauh mana kita perlu bersabar khususnya dalam mendidik? Hatur nuhun. Iya. Seorang pendidik sangat dipersyaratkan untuk memiliki kesabaran. Karena kita berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia, berhadapan dengan berbagai macam kendala-kendala, manusia-manusia yang punya ciri jujur dan takwa, fujur dan takwa, sehingga memang sangat disyaratkan kesabaran padanya. Lalu kemudian apa batasnya? Bagi saya batasnya adalah fitrah. Fitrah manusia. Sabar itu bukan berarti kita itu seperti robot. Nggak boleh marah, nggak boleh ngomel, diam aja, tetap tersenyum, nggak boleh jengkel. Itu tidak fitrah. Manusia, seorang guru, orang tua, punya hak-hak fitrah ketika dia berinteraksi dengan manusia lain, dengan murid dan sebagainya. Dia berusaha untuk sabar. Tapi ada batasan-batasan fitrah yang juga perlu dia dengar. Ketika misalnya
seorang anak menjambak rambut ibunya dengan keras. Dan begitu sakit. Lalu secara naluriah, secara spontan, sang ibu kemudian marah. Sakit tahu nggak sih? Maka saat itu batas kesabaran sedang terjadi. Karena pendidikan itu misalnya tempat bertemunya fitrah. Fitrah anak dan fitrah orang tua. Fitrah anak dan fitrah guru. Sehingga sekali lagi batas dari kesabaran yang dimaksudkan itu adalah fitrah manusia. Nah, begitu. Kemudian juga ketika kita menggambarkan tadi tentang sabar ya. Fama wahanu lima sabatum fi sabilillah, tidak lemah mental. Kedua, wa madhu'ufu, tidak lemah fisik. Yang ketiga, wa mastakanu, tidak lemah aktivitas. Maka sebenarnya makna sabar yang diajarkan oleh ajaran Islam kepada kita tidak semata-mata satu bentuk sikap pasif. Justru sabar dalam pengertian tadi itu adalah sebuah sikap aktif. Jadi sabar itu bukan diam, mengalah, udahlah kasih aja, dan sebagainya. Ya. Yang digambarkan tadi di dalam ayat itu, ternyata bentuk kesabaran itu adalah perilaku-perilaku aktif. Termasuk wamastakanu, tidak lemah aktivitas. Sabar yang dimaksudkan seandainya manusia itu berdagang, walaupun dia berkali-kali rugi, dia akan terus mencoba untuk berdagang. Tidak mudah alih profesi. Itu namanya sabar. Sabar itu seperti istri Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu, Hajar ya, yang ketika dia mencoba mencari air Safa dan Marwah, maka dia tetap menjalani rute Safa Marwah itu walaupun udah berkali-kali dan terbukti hanyalah fata morgana. Tapi Siti Hajar nggak kemudian berpindah ke lain bukit. Ada banyak bukit di Mekah. Tidak hanya Bukit Safa, tidak hanya Bukit Marwah. Tapi kenapa yang dilintasi hanya Safa Marwah, padahal berkali-kali telah terbukti di kedua bukit tersebut tidak ada air dan tidak ada mata air. Tapi konsistensi menjalani sebuah rute itu adalah bagian dari contoh kesabaran itu sendiri. Dan buah dari kesabaran itu belum tentu Allah berikan di rute yang kita konsisten menjalaninya. Ternyata air itu tidak ada di Safa, air itu memang tidak ada di Marwah. Saat Siti Hajar nyaris putus asa, sudah sore anak ditidurkan di pasir. Bukan di Safa, bukan di Marwah ya, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Saat itulah Allah kemudian memberikan pertolongannya. Bayi Ismail memukul-mukulkan tumit kakinya ke pasir, lalu keluarlah, memancarlah mata air. Yang kemudian dikatakan oleh Jibril, Zam-Zam, Zam-Zam. Berhimpunlah, berhimpunlah. Nah inilah makna kesabaran. Di antara maknanya konsistensi yang pasti, sabar tidak berkonotasi pasif. Sabar tidak selalu berkonotasi mengalah. Sabar tidak selalu berkonotasi diam. Sabar itu bukan sifat fatalistik. Sabar adalah aktivitas. Gitu ya, terima kasih. Baik, sabar adalah aktivitas Bapak Ibu ya. Insya Allah. Baik, ini sudah ada yang raise nih Bu Neis, mangga Bu.
Ya, baik sebelumnya Pak Faisal izin off kamera ya, tapi memang dari tadi menyimak. Sebelumnya Ustadz terima kasih atas pencerahannya ya. Sedikit mungkin yang masih penasaran saya dari dulu. Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Ustadz bahwa terkait iman. Jadi kalau misalkan Allah itu sudah menjamin iman, kalau misalkan kita meninggal dalam keadaan iman atau sedang mengingat Allah itu memang jaminannya surga ya, meskipun dia itu sebelumnya pemabuk atau apapun gitu ya, pendosa besar gitu ya. Tapi kalau misalkan di akhir hayatnya dia itu iman, nah itu sudah dijamin surga. Pertanyaan saya terkait iman bahwa dulu itu saya sempat berdiskusi bersama teman-teman saya, Pak Ustadz, bahwa kita itu harus bisa meningkatkan terkait iman gitu. Jadi, nah otomatis kan kalau misalkan kita harus meningkatkan iman, berarti iman itu ada tingkatannya. Dan apakah kita bisa mengukur iman kita atau apa kadar atau posisi iman kita itu di mana? Dan kalau misalkan ada tingkatannya, nah seperti apa? Itu saja mungkin dari saya Pak Faisal. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi saya dan menghilangkan penasaran saya terkait itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bicara tentang tingkatan-tingkatan iman, pertama Rasulullah telah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Berarti dia memang naik turun. Berarti dia memang punya tingkatan-tingkatan. Makanya kemudian ada istilah-istilah dalam Islam yang juga menggambarkan tingkatan-tingkatan iman. Yang paling tinggi katanya adalah muttaqin. Kemudian ada yang namanya mukhlisin. Ada yang namanya arifin dan sebagainya. Takwa itu pun bertingkat. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti ada takwa yang tidak optimal, ada takwa yang belum benar dan sebagainya ya. Dalam satu hadis juga dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jika enggak sanggup, rubahlah dengan lisanmu. Jika tak sanggup, rubahlah dengan hatimu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi orang yang hanya mampu merubah kemungkaran dengan hati, itu adalah iman terlemah. Kalau sudah mampu merubah kemungkaran dengan lisan, dengan dakwah dan sebagainya, itu adalah iman yang lebih baik. Yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan, itu adalah iman yang paling tinggi. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena iman itu ada di hati. Yang menggerakkan lisan itu iman. Yang menggerakkan perbuatan itu iman. Kalau iman itu ternyata tak sanggup menggerakkan lisan, berarti dia lemah. Iman itu tak sanggup menggerakkan perbuatan, itu lemah. Bagaimana iman itu kita kuatkan sehingga dia meluap, melimpah, daya pancarnya semakin tinggi. Sebegitu meluap melimpahnya sehingga itu dia terekspresikan secara lisan. Sehingga semakin melimpah ruah dia terekspresikan lewat amal perbuatan gitu ya. Jadi di antara makna-makna level-level keimanan itu adalah pertama, apakah sekedar percaya aja? Hatinya tergetar ketika nama Allah disebut, imannya bertambah ketika Al-Quran itu dibacakan, atau sudah sampai pada tingkat lisannya pun digerakkan oleh iman. Atau sampai sudah pada tingkat perbuatannya sudah digerakkan oleh iman.
Itulah yang menyebabkan saya cerewet sekali dan tidak henti-hentinya berkata, tolong jadikan iman sebagai sumber perbuatan manusia. Bukan pada pembiasaan, agar kita tak tertipu. Biarkan hati itu yang menggerakkan lisan, hati itu yang menggerakkan amalnya. Memang betul dikatakan oleh Rasulullah, orang yang dalam dadanya masih ada la ilaha illallah, Allah wajibkan atasnya surga. Tetapi tentunya seandainya dia semakin beriman, semakin berkurang pula peluang-peluang dosa yang dia lakukan. Semakin dia beriman, semakin berkurang lagi peluang-peluang dosa yang dia lakukan. Yang pasti cuma tidak mungkin manusia itu tanpa melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Termasuk bahkan diantaranya dosa besar. Fahisyah. Ternyata orang yang paling bertakwa sekalipun masih bisa melakukan fahisyah. Nah begitu. Dosa ini memang dimensi yang menarik ya. Sampai dalam satu hadis qudsi, Allah menyatakan, seandainya hambaku tak mau lagi berbuat dosa, akan aku binasakan mereka. Akan aku gantikan dengan hambaku yang masih mau berbuat dosa. Lalu dia beristighfar padaku. Karena ketika manusia itu berdosa dan beristighfar, itu adalah jalan takorup sebenarnya. Jalan takorup. Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya itu adalah bagian dari jalan takwa. Nah, seandainya manusia itu tidak lagi mau berdosa, jalan takorup itu seperti terputus. Jalan meminta, mendekatkan diri pada Allah, minta ampun pada Allah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Ya, alhamdulillah turun saya ada yang harus. Baik, seperti itu ya Bu. Jadi iman itu tingkatannya tercermin juga dari aktivitas. Ya, hadis yang disampaikan oleh Ustaz barusan, semakin tinggi keimanan, semakin terlihat dari bukti nyata kegiatan kita ya. Seperti itu bagaimana iman membuat kita lebih apa tadi yang bilyad ya. Kalau yang paling rendah itu hanya dengan getaran dan tidak nyamannya hati, seperti itu, merektek di hati. Ya, semoga kita bisa meningkatkan iman ya, aliman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Meningkatnya iman dengan banyaknya ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Baik, mungkin terakhir saya berikan waktu, ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan tentang materi kita pada pagi hari ini. Dari Bapak Ibu dari perguruan, dari SMA, SMP, silahkan. Jika tidak ada, ya. Saya Kang. Oh, silahkan Bu Neni, silahkan. Terima kasih Ustadz. Ini yang terakhir tadi berkaitan dengan iman ya, dan bagaimana kita menyampaikan ketika tadi ada kemungkaran kalau tidak salah ya, dengan tangan, dengan lisan, dengan dan yang selemah-lemahnya iman dengan hati. Barangkali Ustadz ini mungkin kita harus mungkin di lingkungan kita mungkin ya, di lingkungan terdekat, di lingkungan ini kita perlu membentuk sistem mungkin ya, atau melakukan pembiasaan atau apa untuk bersama-sama kita bisa melakukan ini mungkin Ustadz. Artinya begini, dibuat suasana, diciptakan suasana, aturan, sistem begitu.
Sehingga ini yang terkecil, contoh misalnya di dunia kita, di dunia pendidikan atau di lingkungan komunitas tertentu, gitu. Sehingga orang itu tidak takut begitu Ustadz menyampaikan saran, menyampaikan kritik mungkin. Jadi bisa dengan lisannya, kalau tidak dengan tangan. Mungkin itu perlu ya Ustadz dibuat sistem seperti itu sehingga memberikan kesempatan kepada orang ketika ada suatu kekurangan, dalam tanda kutip kemungkaran itu untuk bisa menyampaikan bertawasau bil hak itu mungkin. Begitu mungkin Ustadz, ini minimal di lingkungan kita sendiri mungkin ya. Kalau di yang lebih luas, konteks negara dan lain sebagainya, itu mungkin kita agak sulit gitu ya untuk menciptakan sistem itu misalnya. Tapi di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas kita, mungkin ini perlu sistem, perlu regulasi yang memberikan kesempatan orang itu untuk tadi menyampaikan ada hal-hal. Jadi mungkin ini tugas kita ya, kalau menurut saya tugas kita nih untuk menciptakan sistem ini gitu, sehingga orang tidak takut gitu ketika ada pimpinannya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Bukan diciptakan sistem yang ya menakutkan untuk orang untuk bersuara menyampaikan kebenaran. Apakah begitu Ustadz atau bagaimana? Bagaimana tanggapan Ustadz? Terima kasih. Ya, baik Bu Neni. Kalau kita perhatikan hadis tadi ya, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, rubah dengan lisannya. Kalau nggak sanggup, rubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti Islam itu sangat mengutamakan optimalitas. Rasulullah nggak pernah bilang ya, kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan hati. Kalau udah sanggup, baru naik setingkat, rubah dengan lisan. Kalau udah makin sanggup lagi, naikin lagi, setingkat lagi, rubah dengan tangan. Itu adalah sekuat-kuatnya iman. Nggak ada yang kayak gitu. Hadisnya nggak kayak gitu. Tapi selalu lakukanlah yang paling optimal, kecuali kalau nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, turunin lagi. Jadi nggak dari bawah ya, tapi dari atas. Sholat juga begitu, berdirilah. Kalau nggak sanggup, duduklah. Kalau nggak sanggup, berbaringlah. Selalu yang Islam ajarkan adalah dari atas, dari batas kesanggupan, bukan dari bawah. Karena ini adalah ajaran tentang optimalitas, ajaran tentang Islam. Oleh karena itu, yang perlu dibangun dalam lembaga pendidikan adalah budaya. Budaya untuk selalu memberikan yang terbaik kecuali kalau nggak sanggup. Membangun yang optimal kecuali kalau nggak sanggup. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama, tapi kita bisa ngambil hikmah ya. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan sholat itu 50 kali. Nggak sanggup kata Rasulullah turun 45, nggak sanggup kata Rasulullah turun 40, nggak sanggup kata Rasulullah turun 35. Sampai akhirnya muncullah cuma 5 kali sehari semalam. Tapi Allah nggak ngajarin, ya Rasulullah sanggup nggak sekali? Sanggup. Kalau gitu 2 kali sehari semalam. Sanggup 3 kali sehari semalam, masih sanggup 4 kali, kayaknya masih bisa deh. 5 kali, ya ini batas terakhir. Kan nggak begitu. Selalu dari atas, kecuali kalau nggak sanggup. Budaya ini yang perlu dibangun. Nah, budaya memang bermula dari sistem. Tapi ada 2 kemungkinan. Sistem itu kalau dia tidak menjadi budaya, dia akan merepotkan. Ya. Tapi kalau dia mampu menjadi budaya, ini yang menjadi mudah. Sebenarnya kekuatan utama pendidikan itu mampu nggak membangun sebuah budaya. Ya. Nah, saya di akhir Ramadan kemarin
10 hari terakhir Ramadan itu saya di Freeport ya, di Papua ya. Sistemnya luar biasa. Sedemikian rupa luar biasa. Saya pernah di tengah hutan ya. Di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Di tengah hutan itu ada lampu merah, lampu lalu lintas. Tidak ada satupun yang berani melanggarnya. Padahal sepinya setengah mati. Nggak ada berani yang melanggarnya. Karena sistem yang ada di Freeport itu udah luar biasa. Dan lampu merahnya itu lama. Tapi itu sistem. Dan luar biasa sistem itu di Freeport. Kalau kita naik mobil, bukan tutup pintu dulu ya. Pasang seat belt dulu, baru tutup pintu. Dan yang lain-lain juga tersistem dengan baik. Cuman yang saya agak kaget adalah ketika mereka yang udah terbiasa dengan sistem yang ketat, turun ke Timika, ke kehidupan biasa. Ternyata kepatuhan itu, konsistensi itu, nggak terlaksana ketika mereka keluar. Biasa aja lagi kayak kita-kita. Lampu lalu lintas dilanggar lagi gitu ya. Lampu merah dilanggar lagi gitu kira-kira begitu. Ini satu contoh sistem yang tak berkembang menjadi kultur, tak berkembang menjadi budaya gitu ya. Nah, jadi memang betul, mari kita bangun sistem, tapi sistem itu harus dipindahkan ke dalam budaya nantinya. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya Code of Conduct. Code of Conduct itu yang akan memindahkan sistem menjadi budaya, kira-kira seperti itu. Tapi memang sistem yang menjadi budaya adalah kalau membangun kesadaran. Bukan hanya membangun kebiasaan. Bukan hanya membangun kebiasaan. Tapi kesadaran yang memang harus dibangun. Di komplek-komplek industri perusahaan, itu yang namanya kalau dibilang cuma 30 km per jam, kecepatan kendaraan yang dibolehkan, itu nggak ada yang berani melanggar satupun. Kalau saya diundang ke Chevron, kalau saya diundang ke Pupuk Kaltim, kalau saya diundang ke LNG Badak, sama. Kalau dikatakan 30 km per jam, ya udah 30 km per jam. Nggak ada yang berani melanggar sekalipun. Tapi karena itu hanya semata-mata oleh kekuatan sistem, perilaku itu tidak berkembang kalau dia keluar gitu loh ya. Walaupun udah ada tulisan tol 60 km per jam, tol 80 km per jam, dikebut aja 120 misalnya begitu. Nah, jadi memang perlu yuk kita bangun sistem yang dilahirkan dari kesadaran, lalu kemudian dia yang akan berbuah menjadi sebuah budaya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adi Rosdi sudah memberikan materinya. Ya, semoga peraturan-peraturan, sistem, budaya semuanya kita jalin dengan penuh kesadaran. Kalau enggak nanti ada libur syariah ya kalau kata Ustaz Adi. Jadi tidak menjalankan peraturan karena memang tidak sadar aja sama urgensi peraturan tersebut gitu ya. Jadi akhirnya ya dijalankan, alhamdulillah. Tidak dijalankan ya udah gitu ya. Bukan hanya untuk siapapun, tapi bukan hanya untuk murid-murid kita, tapi untuk kita juga. Jangan sampai ada libur syariah dan budaya sistem yang ada menjadi budaya dan kebiasaan yang berdasarkan kesadaran. Baik, hatur nuhun semuanya yang sudah hadir. Saya ingatkan untuk mengisi absensi dan juga untuk infak di rekening DPU yang sudah ada di layar kaca. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turnuhun sadayana, turnuhun sadayana Rusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.